Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Agus Trianto, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 dari program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Widya Dharma Klaten tahun 2022. Pada kesempatan kali ini saya akan mempersembahkan video praktek pembelajaran uji kinerja atau UKIN terkait materi integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika di SMA Muhammadiyah 1 Sragen yang dibuat pada tanggal 13 Desember 2022. Sekian perkenalan dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak kelas 10A yang luar biasa ini. Selamat siang Pak. Bagaimana keadaannya hari ini? Alhamdulillah. Sehat semuanya loh? Ada yang sakit? Baiklah, untuk memulai pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita awali dengan membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ketua kelasnya siapa? Dipimpin untuk berdoa ya. Semuanya di tempat duduk siap gerak. Sebelum mengawali pembelajaran pada siang hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. 1, 2, 3. Terima kasih Mas Razian atas pimpinan doanya. Semoga dengan doa tadi bisa membuat lancar pembelajaran kita pada siang hari ini. Begitu ya? Ya. Bapak akan melakukan presensi terlebih dahulu. Dimulai dari absen pertama, Mbak Alia Darujat mana? Angel Jumita Stefani. Belum lanjut, Bapak akan putarkan sebuah video motivasi dulu agar pembelajaran kita hari ini khususnya kalian lebih bersemangat lagi dalam menuntut ilmu. Gitu ya? Kira-kira tadi video apa? Dia bisa memberikan makna apa Mas Jamal? Tentang bila kita bekerja sama, semua masalah atau pekerjaan akan mudah kita hadapi secara bersama-sama atau gotong royong. Nah, jadi betul sekali apa yang disampaikan Mas Jamal itu. Video motivasi tadi terkait dengan materi kita hari ini tentang persatuan. Jadi apapun, apa saja apabila dilakukan secara bersama-sama akan menjadi mudah. Yang awalnya sulit ketika dilakukan secara bersama-sama akan menjadi mudah. Jadi jagalah persatuan itu agar tidak ada perpecahan. Gitu ya. Minggu yang lalu kita sudah pelajari materi tentang desentralisasi. Apa salah satu bisa tunjukkan? Ya, Mbak Alia silakan. Desentralisasi adalah suatu hal yang terlepas dari pusat. Ya betul sekali. Minggu lalu kita sudah belajar tentang desentralisasi, yaitu sesuatu hal yang terlepas dari pusat. Jadi daerah di Indonesia itu memiliki kewenangan sendiri-sendiri untuk mengatur daerahnya masing-masing. Begitu ya? Oke. Nah, untuk materi kita hari ini tentang integrasi nasional atau persatuan. Integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Pembelajaran kita pada hari ini yang pertama, peka dan peduli, memecahkan masalah-masalah yang muncul dalam keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan atau bisa disingkat dengan SARA.
Yang kedua ada menghargai pendapat berkaitan masalah-masalah yang muncul dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender. Terus yang ketiga, mengamati gambar tayangan video atau film dengan penuh rasa syukur atau membaca dari berbagai sumber buku media cetak maupun elektronik tentang faktor-faktor pembentuk integrasi nasional negara Indonesia. Daerah atau provinsi mana yang pernah kalian kunjungi? Berapa jumlah pulau yang ada di Indonesia? Berapa jumlah bahasa yang ada di Indonesia? Mengapa kebudayaan setiap daerah di Indonesia berbeda-beda? Selain kebudayaan, apa saja yang berbeda? Apa yang berbeda selain kebudayaan di Indonesia? Apa? Agamanya berbeda, sukunya berbeda. Ada berapa agama di Indonesia? Yang diakui negara? Ada 6 agama yang diakui oleh hukum di Indonesia. Yang pertama apa? Islam. Terus yang kedua? Kristen. Yang ketiga? Katolik. Yang keempat? Hindu. Yang kelima? Buddha. Terus yang terakhir? Integrasi nasional dalam kebinekaan bangsa Indonesia. Bisa tolong bacakan? Integrasi nasional kebinekaan bangsa Indonesia. Kebinekaan merupakan realitas bangsa yang tidak dapat dipungkiri keberadaannya untuk mendorong terciptanya perdamaian dalam kehidupan bangsa dan Betul sekali ya. Jadi kebinekaan atau perbedaan itu jangan dijadikan suatu alasan untuk terpecah belah. Jadi justru dengan kebinekaan itu harus membuat persatuan yang aman sehingga kita hidup di Indonesia bisa memiliki rasa aman, begitu ya. Itulah pentingnya integrasi nasional. Selanjutnya kita bahas pentingnya integrasi nasional. Nah, di slide PPT ada gambar apa itu? konflik antar suku. Konflik antar suku. Kira-kira apa ini yang mengenai adanya konflik antar suku? Menjelek-jelekan Suku lain. sama lain. Nah, menjelek-jelekan suku satu dengan suku yang lainnya. Terus apa? Merasa Sukunya sendiri yang paling benar. Jadi hal-hal yang bisa membuat perpecahan tadi mulai sekarang harus dihindari ya. Apalagi kita berada di wilayah Sragen yang tentrem gitu, hidup rukun, tidak ada perbedaan. Saya yakin di Sragen tidak ada perbedaan antar suku gitu. Semuanya sudah berjalan atau hidup selaras dengan aturan yang ada kok. Tidak ada lagi konflik-konflik antar suku seperti ini ya. Nah, kita doakan wilayah Indonesia yang masih terjadi konflik antar suku semoga segera redam dan bisa hidup damai seperti biasanya. Begitu ya. Selanjutnya, alat pemersatu bangsa di Indonesia. Yang pertama, dasar negara Pancasila. Terus yang kedua apa, Mbak Rizky? Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Terus yang ketiga apa, Mbak Intan? bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan persatuan. Oke, selanjutnya Lambang negara burung Garuda. Selanjutnya lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang terakhir lagu-lagu perjuangan. selain dari 7 poin itu, kira-kira apa yang menjadi pemersatu bangsa? Misalnya sepak bola, ya toh? Kita ketika timnas Indonesia main, kira-kira seluruh rakyat Indonesia akan membela timnas gak ya? Ya otomatis toh. Nah, sepak bola bisa menjadi alat pemersatu bangsa juga toh? Iya. Nah, itu ketika kalian melihat sepak bola dari suku apa misalnya A, B, C, D berkumpul dalam satu stadion, mereka merupakan suku-suku itu. Ya, kemudian mendukung menyanyikan lagu khas untuk mendukung timnas kesayangan kita untuk bertanding, begitu kan? Nah, jadi kita tidak hanya 7 poin saja, jadi masih ada beberapa hal yang bisa menjadikan alat pemersatu bangsa. Bisa dipahami ya? Bisa. Dasar negara Pancasila seperti lambang di atas itu ya. Terus bendera merah putih yang setiap hari Senin kita hormati gitu sebagai lambang negara kita. Terus bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan. Kita bayangkan ketika tidak ada bahasa Indonesia di negara Indonesia. Ketika Mas Raja datang ke Kalimantan ada bahasa sendiri, ya toh? Bahasa daerahnya Kalimantan. Terus di Jawa juga memiliki bahasa Jawa sendiri, ya toh? Kira-kira kalau nggak ada bahasa Indonesia bisa bersatu nggak? Nah, akan sulit berkomunikasi toh. Dengan adanya bahasa Indonesia tadi bisa mempersatukan dari Sabang sampai dengan Merauke. Ketika berdiskusi atau bertemu bisa saling sapa dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik. Nah, bisa dipahami ya. Jadi bahasa Indonesia adalah salah satu bentuk alat pemersatu bangsa yang kuat. Ini kita ke faktor membentuk integrasi nasional. Bisa dibacakan, Kak. Adanya rasa nasib dan perjuangan yang dihadirkan oleh faktor sepakat. Segala
jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, dan toleransi keagamaan yang kuat. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Jadi ada 6 hal yang bisa membentuk integrasi nasional. Jadi faktor membentuk integrasi nasional ada 6 ya. Adanya rasa cinta tanah air dan mencintai produk dalam negeri. Faktor menghambat integrasi nasional yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen. Terus yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Tadi sudah dibahas di awal ya, bahwa toleransi itu sangat penting, saling menghargai itu sangat penting. Ketika tidak ada toleransi antar golongan, maka akan terjadi perpecahan antar golongan tadi, akan terjadi konflik begitu ya. Jadi itu harus 4 hal ini harus dihindari ya. Ada yang ditanyakan sampai sini? Apa sih maksudnya kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan yang bersifat heterogen? Kemajemukan yang bersifat heterogen. Jadi majemuk itu adalah sesuatu hal yang banyak. Misalnya tadi kita awal sudah kita bahas tentang banyaknya suku, terus budaya yang berbeda-beda. Jadi ketika suku A tidak menghargai budaya atau suku daerah B, maka akan terjadi konflik. Jadi mulai dari sekarang maka kita saling menghargai antara kemajemukan yang ada di Indonesia. Misalnya saling menghargai budaya kita di Sragen, tentunya memiliki budaya sendiri dengan berbeda dengan budaya yang ada di Kalimantan. Kalau di Kalimantan terkenal dengan suku apa misalnya? Suku Dayak. Kalau di Sragen suku apa? Suku Jawa. Tentunya antara suku Jawa dengan suku Dayak memiliki perbedaan loh. Heterogen apa itu? Nah, jadi harus saling menghargai, gitu ya. Bisa dipahami Mbak Intan? Pertanyaan yang bagus sekali ya. Sampai di sini sudah paham semuanya? Ya. Kalau sudah, ini ada video untuk memperkuat integrasi nasional. Di antaranya ada suku Minangkabau, suku Betawi, suku Wamena, dan masih banyak lagi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai negara kesatuan. Namun nyatanya, masih banyak perseteruan yang timbul akibat perbedaan, mulai dari perbedaan budaya, perbedaan keyakinan, perbedaan suasana juga tidak menjadi lebih baik bila mayoritas bersatu dengan minoritas dalam rasa solidaritas. Tadi ada video singkat loh. Tentang apa tadi? Tentang persatuan atau pendidikan tunggal ika gitu. Jadi setelah kita bahas materi tentang integrasi nasional, di akhir materi saya putarkan video terkait dengan persatuan atau integrasi nasional, jadi agar lebih mengena pendidikan kalian. Bisa dipahami kan? Jadi mulai dari sekarang hindari konflik perbedaan sehingga meminimalisir adanya konflik, sehingga persatuan akan lebih terjaga. Begitu ya, Mas kalian dan kawan-kawan. Saya harap kelas 10A ini tidak ada lagi tidak akan pernah terjadi perpecahan gitu ya. Karena kan terdiri dari berbagai suku loh ini. Suku Jawa, terus Betawi, terus suku mana Mas? Suku Jawa juga. Pokoknya harus saling menghargai. Baik, kita sudah mempelajari materi tentang integrasi nasional. Selanjutnya kita akan belajar kelompok membuat suatu proyek pembelajaran terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi, yaitu membuat poster pembelajaran dengan selembar kertas digambar, dikerjakan secara kelompok, begitu ya? Oke, kelompoknya ada berapa ini? 3 ya, seperti biasanya, kelompok 1, 2, 3. Silakan berkelompok kita membuat suatu proyek pembelajaran, project based learning berbasis poster gitu ya. Oke, silakan bekerja kelompok membuat lingkar seperti yang dijelaskan. Foto Pak ini Pak. Nah, saya tuliskan dulu ya. Jadi ini diskusi kelompok membuat suatu proyek pembelajaran
membuat poster terkait dengan integrasi nasional. Bisa konflik-konflik yang terjadi, terus faktor penghambat integrasi nasional, faktor pendukung integrasi nasional. Jadi kalian tuangkan ide kreatif kalian jadi sebuah poster tentang integrasi nasional. Gitu ya. Sampai di sini ditayangkan. Ya Mas Raja. Untuk ini berarti nanti di selembar kertas ya, selembar kertas gambar. Ya, boleh di selembar kertas gambar, boleh di selembar kertas HVS. Yang penting ada sebuah gambar tentang integrasi nasional. Ini siapa nanti yang gambar? Mas Raja. Yang lainnya memberikan ide kreatifnya itu sambil mendoakan gitu ya. Nanti temanya tentang apa ini? Keberagaman Beragaman agama di Indonesia. tetap menjaga toleransinya. Semangat mencari ide kreatifnya ya. Keluarkan dalam surat. Temanya apa? Perbedaan antar suku, Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan antar suku. Jadi Bhinneka Tunggal Ika. Konsepnya perbedaan antar suku. Kalau kelompok satu tadi perbedaan di agama, kalau ini antar suku. Yang menggambar siapa? Pak Haji ini atau siapa? Iya, Pak Haji ya. Oh, Pak Haji. Pak Haji. Ya silakan dilanjutkan diskusi ya. Jadi Borobudur. Salah dulu sih. Ada orang Cina saya tak pikir Agama, pemuka agama apa itu? Konghucu. Kalau yang ini Ini dia Hindu, Buddha. Ini kita Kristen Katolik kita jadikan satu karena ya hampir sama, cuma beda hanya dikit. Ini Islam. Jadi setiap agama memiliki Makanya sendiri. pemuka agama dengan ciri khas masing-masing. Ya, ciri khas. Islam dengan peci dan Mungkin biasanya baju koko atau berompi bisa, sarung. ya, sudah bagus dilanjutkan. Bagaimana kelompok 2? Bentar Pak gambarnya Apakah memiliki kesulitan dalam membuat objek ini? Tidak ada. Yang salah saya. Teks dari Oke. Sudah selesai semuanya ya? Oke, amin. Oke. Bisa dipresentasikan ya? Nanti kelompok yang presentasi di depan, terus yang kelompok menyaksikan di sini, tetap di sini, kemudian menyiapkan tanggapan, pertanyaan, komentar atau kritik terkaitnya, gitu ya. Oke, baik anak-anak, untuk proses waktu pembuatan proyeknya sudah selesai. Nanti saya minta presentasi dari kelompok 1 sampai kelompok 3, semuanya maju ke depan, gitu ya? Ya, siap ya, Pak Sinta dan Mas Haji. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ini mempresentasikan tentang integrasi nasional. Ini merupakan salah satu contoh dari gambar integrasi nasional. Tema yang kita ambil dari integrasi nasional ini adalah Bhinneka Tunggal Ika, di mana persatuan antar beda-beda namun tetap satu jua dan tidak mempermasalahkan perbedaan itu. Contoh integrasi nasional. Setelah mengetahui definisi dan arti dari integrasi nasional, maka dapat dibayangkan bagaimana proses integrasi ini terjadi di sekitar kita. Misalnya saja integrasi nasional di mana suku Dayak asli terlibat konflik dengan imigran Madura di Kalimantan. Masalah yang memicu warga Dayak menyerang masyarakat Madura dan menyebarkan 500 korban meninggal dunia. Sementara warga lainnya terpaksa ketinggalan tempat. Kasus tersebut merupakan salah satu fenomena integrasi yang harus diselesaikan dengan upaya integrasi nasional. Begitu juga integrasi nasional yang dialami oleh Badan Polri dan TNI yang memiliki tugas melindungi dan menghadapi gerakan separatis yang mengancam kehidupan dan kedamaian NKRI. Mungkin ada pertanyaan? Saya ingin bertanya. Iya Mas Raza, silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Maka nama saya Raja Novali dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa sih
sih gerakan separatis itu? Terima kasih. Gerakan Separatis. separatis. Boleh berdiskusi dulu, silakan. Mungkin bisa dicari juga contohnya seperti apa gitu ya. Izinkan kami menjawab pertanyaan dari Mas Razan dari kelompok 1. Tadi pertanyaannya apa yang dimaksud dengan separatisme? Separatisme politis adalah suatu gerakan untuk mendapatkan kedaulatan dan memisahkan suatu wilayah atau kelompok manusia. Biasanya kelompok dengan kesadaran manusia yang tajam dari satu sama lain atau suatu negara lain. Contoh gerakan separatis di Indonesia adalah pemberontakan PKI di Madiun, Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Republik Maluku Selatan, G30 SPKI, dan sebagainya. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damar Hakim dari kelompok 2. Saya izin bertanya, seberapa pentingkah integrasi di Indonesia? Sangat penting karena integrasi seperti yang kita ketahui bahwa integrasi merupakan pemersatuan dari berbagai perbedaan dan kita harus menerimanya agar negara ini menjadi negara yang harmonis, rukun dan tidak terjadi peperangan atau perbedaan yang mengakibatkan suku satu sama lain melakukan perang dan konflik. Ya. Sekian dari kelompok kami. Bila ada salah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompoknya Mbak Tika dan kawan-kawan, sudah luar biasa bagus ya. Selanjutnya kelompoknya Mas Razan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1. Nama saya Razan Novalina Rajo. Saya Rizky Nurul Hidayat. Oke, pada kesempatan kali ini kelompok 1 akan mempresentasikan proyek, yaitu adalah proyek penggambaran integrasi di Indonesia, yang dimana kami mengambil dari sudut keagamaan, yang dimana meskipun ada banyak agama di Indonesia, totalnya ada 6, tapi tetap bisa bersama-sama dan tidak ada perpecahan satu sama lain. Perbedaan ilmu agama, ras, dan antar golongan serta sikap toleransi dalam pendidikan bernegara. Jadi dari gambar ini kita bisa melihat bahwa agama di Indonesia itu ada banyak, ada Islam, Kristen ataupun Katolik. Di sini saya gabung karena hanya beda sedikit. Lalu ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu, dimana memiliki ciri khasnya masing-masing. Yaitu untuk agama Islam dia memakai peci ataupun sarung. Lalu untuk agama Kristen dia memakai baju seperti jubah yang ada logo salibnya, serta ya aksesoris-aksesoris yang logo salib. Lalu untuk agama Buddha dia menggunakan pakaian seperti kain yang hanya dililitkan ke sebagian tubuh bagian tubuh sebelah kirinya saja, yang kanannya tidak dililiti kain. Lalu untuk agama Hindu dia menggunakan seperti kain banyak, dililit kain di tengah, lalu menggunakan kemeja. Lalu agama Konghucu dengan pakaian khasnya. Untuk tempat ibadahnya Islam di masjid, lalu untuk Kristen dan Katolik di gereja, lalu untuk di pura, untuk Hindu di biara, lalu untuk Konghucu di kelenteng. Mungkin sekian yang sempat saya jelaskan. Ada pertanyaan? Silakan, ada yang mau memberikan tanggapan, pertanyaan atau komentarnya terkait dengan isu project Mas Razan.
Oke, ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Raditya Pratmanujaya dari kelompok 2. Saya akan bertanya tentang toleransi. Toleransi itu apa sih? Toleransi adalah, ini menurut saya, toleransi itu adalah usaha bagaimana kita itu bisa menghargai orang lain apa adanya, meskipun kita berbeda pendapat, berbeda pakaian, berbeda cara sudut pandang, tapi kita tetap menghargai orang itu, dan orang itu pun juga menghargai kita. Itu yang saya maksud toleransi itu. Mungkin bisa diterima penjelasan dari saya. Ada pertanyaan lagi? Silakan. Silakan. Saya dari kelompok juga ingin memberikan pertanyaan. Tadi integrasi nasionalnya bertemakan perbedaan agama. Dan apa saja dampak dari perbedaan agama tersebut? Perbedaan agama. Dampaknya dampak apa dulu? Dampaknya dari Oke. Jadi izinkan saya menjawab pertanyaan dari Mbak Alia. Jadi dampak negatifnya dari keberagaman agama ini yaitu bisa menjadi sarana pemfitnahan antar agama satu sama lain. Contoh, Islam. Ada orang yang berpakaian Muslim, tapi sebenarnya dia nonis dan dia masih di tempat ibadah agama lain selain Islam. Lalu menaruh bom dan ledakannya, itu bisa menjadi pemfitnahan untuk agama Islam, seperti terorisme. Seperti itu mungkin. Bisa diterima? Terima kasih. Oke, jadi sekian dari kelompok 1. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi silakan kembali ke tempatnya. Diskusi yang luar biasa gitu dari kelompok 1 dengan saya dan kawan-kawan. Kita sudah sampai di penghujung pertemuan pada hari ini, ya toh. Jadi kesimpulannya pada pembelajaran siang hari ini adalah kita sudah belajar tentang integrasi nasional. Pentingnya integrasi nasional agar tidak terjadi perpecahan atau konflik di sekitar kita. Ada yang bisa menyimpulkan pertemuan kita pada siang hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Mbak Intan? Saya Intan akan menyimpulkan tentang pelajaran yang kita pelajari hari ini, yaitu dengan integrasi nasional adalah usaha dan proses mempersatukan perbedaan-perbedaan yang ada pada suatu negara sehingga terciptanya keserasian dan keselarasan secara nasional. Jadi betul sekali ya, ada integrasi nasional akan timbul keserasian antar berbagai suku tadi, sehingga bisa meminimalisir kericuhan atau konflik di antara kita. Bisa dipahami ya? Kita lanjut ke mengerjakan KPD seperti biasanya. Penghujung pertemuan pasti kita ada evaluasi atau mengerjakan KPD beban kerja peserta didik. Linknya sudah Bapak kirim ke Mas Rajan ke ruang kelas kalian. Silahkan di-share Mas Rajan. Akan dikerjakan waktunya 5 menit ya. Dikerjakan. Diambil dulu. Cepat ini dulu. Baik anak-anak semuanya, apakah sudah selesai mengerjakan KPD ya? Sudah dikumpulkan semuanya ya? Sudah. Baik, terima kasih. Oke, baik anak-anak semuanya, kita sudah melalui pembelajaran yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Mulai dari materi awal, terus diskusi, membuat proyek dengan proses learning, membuat satu proyek tentang cluster, ya toh?
integrasi nasional sudah sangat bagus sekali pekerjaannya. Setelah itu KPD sudah dikerjakan. Nah, kita telah sampai di penghujung pertemuan pada siang hari ini. Untuk selanjutnya pertemuan minggu depan akan mempelajari materi selanjutnya, yaitu tentang apa? Peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. minggu depan kita akan mempelajari tentang peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan NKRI. Itu ya, dipersiapkan di rumah, dibaca materinya dengan baik, sehingga minggu depan ketika pembelajaran sudah memiliki bekal dari rumah. Begitu ya? Ada yang ditanyakan? Tidak ada. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Sekian dari Bapak Agus, sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.